Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap hingga zaman terang benderang seperti ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Engineering Dr. Hadiah Wahman SSI MSC selaku pemimpin dari Best Learning ini dan sekaligus sebagai guru pembimbing dari diri saya sendiri. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang lain yang telah membantu saya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Sebelum masuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang saya tulis, apa yang saya dapat dari internet, yaitu dampak negatif sampah terhadap tanah dan cara penanggulangannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri saya. Nama saya Ahmad Al-Khairi, lahir di Jakarta tanggal 28 Januari 2008 dan bersekolah di Al-Qudwah Islamic Boarding School yang memiliki cita-cita sebagai atlet dan memiliki harapan menjadi hafiz Quran dan memahami maktanya dan berguna bagi orang sekitar. Saya lanjutkan ke pembahasan yang pertama tentang sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak disekangi, dan tidak dibutuhkan. Di sini sampah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah didaur ulang, contohnya seperti dedaunan, kulit ayam, kertas, dan karton. Yang kedua ada sampah anorganik, sampah yang sulit didaur ulang. Sampah ini terdiri dari plastik, sampah kertas, botol atau kaleng minuman, kresek, besi, kaca, kabel, bahan elektronik, dan buangan bambu. Dan yang ketiga ada sampah B3, sampah bahan berbahaya beracun, yang terdiri dari bekas pengharum ruangan, lem, pemutih baju, pemutih lantai kamar mandi, pembersih kaca, pengkilat kayu, hairspray, dan batu baterai. Sekarang adalah pembahasan tentang tanah. Tanah adalah kerak bumi yang tersusun dari mineral dan minyak. Tanah sangat berperan penting pada kehidupan karena tanahlah yang mendukung tanaman tetap hidup dengan menyediakan rongga dan dengan menyediakan hara dan air. Tanah memiliki bentuk yang berongga-rongga yang mampu menopang akar dan tumbuhan yang membuatnya bisa bernafas dan tetap hidup. Bagi seluruh makhluk hidup darat, tanah adalah tempat terbaik bagi mereka untuk hidup karena hampir semua makanan berasal dari tanah. Hans Jenny yang merupakan seorang pakar asal Swiss mengatakan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi atau pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme, dengan permukaan bumi, dan seiring dengan berjalannya waktu. Dan untuk perbandingan komponen tanah yang baik untuk tanaman setidaknya membutuhkan 45% bahan mineral secara ideal, 5% bahan organik, dan 25% udara, 25% dan 25% air dan udara. Dari data di atas, penulis ingin merumuskan masalah apakah sampah dapat berdampak negatif kepada tanah, terutama sampah anorganik. Jika iya, apa dampak negatifnya dan bagaimana cara menanggulanginya? Pada kegiatan PPL ini, saya menggunakan metode studi pustaka telah mengambil sumber dari internet dan beberapa buku penunjang lainnya seperti buku IPA untuk SMP. Tujuan dan manfaat saya membuat karya tulis ini yang pertama, untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya sampah bagi lingkungan masyarakat, terutama sampah anorganik.
Yang kedua, untuk memberitahu masyarakat bagaimana cara menanggulangi sampah. Lanjut ke pembahasan kedua. Penumpukan sampah anorganik dapat menyebabkan atau memberikan dampak negatif terhadap tanah berupa pencemaran tanah. Air tanah dapat terkontaminasi dengan berbagai jenis limbah anorganik yang mengandung racun. Dan di sini limbah anorganik kembali menjadi tiga, yaitu limbah pabrik. Limbah ini memiliki kandungan gas yang beracun. Yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah ini mengandung racun karena terdapat sampah kertas dan kafein di dalamnya. Yang dimana sampah tersebut menghasilkan metana yang juga menghasilkan gas rumah kaca yang kuat. Yang ketiga, limbah produksi. Limbah ini mengandung zat-zat yang berbahaya seperti asam anorganik dan senyawa organik. Lalu limbah anorganik tidak hanya menyebabkan dampak negatif pada tanah saja, melainkan limbah anorganik dapat menimbulkan sarang nyamuk karena sifatnya yang dapat menampung air hujan. Limbah ini memang bisa dibasmi dengan cara dibakar, namun sayangnya kebanyakan limbah anorganik berbentuk limbah padat. Ini pengertian limbah padat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, limbah padat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut standar nasional Indonesia, limbah padat adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Kemudian berdasarkan istilah lingkungan untuk manajemen Ekolink 1956, limbah padat merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, limbah padat merupakan sisa atau hasil kegiatan manusia yang berbentuk organik dan anorganik yang dapat membahayakan lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan dan pengolahan yang baik. Limbah padat dapat dihasilkan dari berbagai jenis kegiatan seperti pemukiman, perkantoran, industri, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Jenis-jenis limbah padat. Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Berdasarkan komposisinya, limbah padat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat kering dan limbah padat basah. Limbah padat basah merupakan limbah padat yang berbentuk bahan-bahan organik yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Dan mikroorganisme sendiri atau mikroba adalah organisme yang hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme adalah ada yang tersusun dari satu sel dan ada yang tersusun dari beberapa sel. Proses penguraian akan terjadi bila limbah padat dibiarkan dalam keadaan basah dan berada dalam temperatur optimum sekitar 200 sampai 300 Celcius. Contoh dari limbah padat yaitu sisa makanan, sayuran, kulit buah lunak, dan daun. Kedua ada limbah padat kering. Limbah padat kering merupakan limbah yang berbahaya organik dan anorganik. Contohnya yaitu kertas, plastik, wadah pembungkus makanan atau minuman, kaleng, kayu, logam, dan gelas atau kaca. Setelah membahas berbagai jenis tentang tanah, kita lanjutkan kepada bahayanya sampah plastik bagi kesuburan tanah. Plastik adalah sesuatu jenis limbah organik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita makan, minum, dan membawa barang, membungkus sesuatu. Mungkin tak sedikit dari kita yang menggunakan plastik. Namun tanpa kita sadari, sesungguhnya kita turut andil dalam menambah jumlah sampah plastik yang semakin menggunung dan sulit terurai ini. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, produksi sampah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu 5,4 juta per tahun. Proses penguraian sampah plastik. Sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, di kisaran 500 sampai 1000 tahun. Dan karena proses tersebut karena proses penguraian sampah plastik sangat lama, sehingga plastik mengganggu jalur air yang meresap ke tanah dan menghalangi sirkulasi udara dalam tanah, serta menurunkan kesuburan tanah. Cara menanggulangi sampah plastik.
Ada beberapa cara untuk mendaur ulang sampah plastik dan saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu dengan cara didaur ulang atau membuatnya menjadi produk baru yang bermanfaat. Dan berkat teknologi zaman ini, hampir setiap sampah organik dapat didaur ulang. Sampah organik yang telah didaur ulang atau menjadikannya sebagai produk baru dapat menghasilkan uang seperti menjual botol-botol dan gelas plastik dan dijadikan kerajinannya. Lalu ada sangat sedikit saya menunjukkan yaitu tentang mesin pengolahan sampah di Eropa. Intinya dari video ini adalah bahwasanya di Jerman itu mereka sudah menggunakan teknologi yang mengubah botol plastik menjadi uang yang lumayan bernilai ekonomis, apalagi jika di Indonesia sendiri tadi sampah mencapai 5,4 juta ton diubah menjadi uang. Dan di sini dijelaskan bahwa satu botol plastik itu setara dengan 5.000 harganya, dan botol kaleng 1.800. Jadi intinya jika orang Eropa bisa, kenapa orang Indonesia tidak? Hasil dan perubahan. Dari data di atas ketahuilah bahwa sampah organik dapat menghambat proses penyuburan tanah atau menghalangi tanah untuk menyerap air. Juga sampah organik dapat menyebabkan sarang nyamuk karena dapat mengenang air hujan. Akan tetapi sampah organik yang biasanya sulit untuk didaur ulang kini dapat menjadi uang karena kemajuan teknologi zaman ini. Tanah yang bisa kita lihat ternyata memiliki kualitas dan karakteristiknya serta penyebaran tanah tersebut di Indonesia. Yang dibinjau. Kesimpulannya, sampah merupakan sesuatu benda yang tidak digunakan, tidak disengaja dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dan banyak di masyarakat yang tidak menggunakannya dan membuangnya secara sembarangan sehingga membuat banyak sampah menumpuk di jalanan. Akibat dari ulah masyarakat ini dapat membuat sampah menghambat tanah untuk menyerap air dan mengakibatkan tanah yang tidak dapat menyerap air yang membuat tanah gagal subur. Limbah organik ada yang mengandung racun dan berbahaya bagi makhluk hidup, baik darat maupun air. Kemudian yang terkena pada sampah organik dapat menimbulkan sarang nyamuk. Tidak semua tanah dapat dijadikan tempat menanam. Sampah organik bisa diolah dan menjadi uang. Saran dari saya untuk warga Indonesia, sebagai penulis karya ilmiah ini, saya menyarankan bagi siapapun untuk melakukan hal ini. Yang pertama, memperketat aturan yang berkaitan dengan sampah. Yang kedua, lebih disiplin lagi dalam pembuangan sampah. Dan yang terakhir, mengingatkan orang yang membuang sampah sembarangan, siapapun orangnya. Termasuk saya. Dan saya mau ambil satu hadis dari Rasulullah yang berbunyi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Lalu sebagai pertanyaan ini dalam pikiran saya, apakah keimanan kita sempurna tanpa menjaga kebersihan? Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan. Termasuk saya. Pelopor kebersihan berarti ya? Ya, duta. Mungkin hanya segitu saja. Barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran, saya sangat senang hati jika mendapatkannya. Tentang klinik aktif.